Tetapi Howard selalu mengawasinya dan mengikutinya, sampai ia berhasil membunuhnya di perbatasan. Dalam pemeriksaan, orang yang bernama Atiri Allen telah mengeluarkan suatu kesaksian di mana ia menyatakan bahwa ia mendengar Howard sedang mengemukakan laporan dalam sebuah pertemuan perkumpulan rahasia di New York, perkumpulan yang bernama Cavalry Quill, di mana ia menjelaskan bagaimana ia melaksanakan hukuman mati itu. Saksi ini juga mengemukakan bagaimana caranya Howard dikirim ke Inggris untuk membebaskan dari pembalasan. Pembunuhannya ini menimbulkan pengaruh yang amat dalam pada jiwa anggota-anggota Freemasonry, sehingga 40% dari mereka yang berada di Amerika Utara menarik diri dari keanggotaannya dan memutuskan segala hubungan dengan perkumpulan itu. Pertemuan penting kelompok Illuminati. Tahun-tahun 1829, kelompok cahaya mengadakan suatu kongres di New York, di mana berbicara salah seorang dari mereka, orang Inggris yang bernama Wright. Ia mengumumkan kelompok cahaya telah memutuskan untuk menerima penggabungan diri kaum nihilis dan ateis, beserta anggota-anggota dari kelompok-kelompok destruktif lain. Semuanya itu akan digabungkan dalam suatu organisasi internasional yang bernama komunis. Kelahiran komunisme. Tujuan dari kekuatan destruktif ini adalah untuk melapangkan jalan bagi kelompok cahaya untuk mengobarkan peperangan dan resolusi pada masa mendatang. Sedang Clinton Roosevelt, yang merupakan ayah Franklin Roosevelt, serta juga Horace Greeley dan Charles Dava, semuanya berusaha keras mengumpulkan uang untuk mengemukakan rencana pemikiran baru. Dari uang yang telah terkumpul inilah Karl Marx dan Engels melanjutkan kehidupannya di daerah Soho di kota London, ketika mereka berdua memusatkan perhatian meneliti dan menulis buku Das Kapital dan Communist Manifesto dengan pesanan dari kekuatan destruktif. Lahirnya teori superioritas ras Arya. Pada waktu yang sama, ada pula bagian lain dari kelompok cahaya yang telah memberikan tugas kepada Prof. Karel Ritter dari Universitas Frankfurt untuk mempersiapkan sebuah teori yang dapat menentang komunisme. Teori ini mengatakan bahwa adalah mungkin bagi ras Arya untuk menguasai benua Eropa dan setelah itu menguasai seluruh dunia. Teori ini kemudian disempurnakan oleh filosof Friedrich Wilhelm Nietzsche, dan dari sinilah berasalnya filsafat partai Nazi. Tujuan kedua teori itu. Tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok cahaya itu dengan penugasan yang mereka berikan kepada Marx dan Ritter untuk mempersiapkan kedua teori yang bertentangan itu, di mana yang satu bertujuan internasionalisme, sedangkan yang kedua menyeru kepada superioritas suatu ras atas ras-ras lain di kalangan manusia, hingga pada akhirnya ia dapat menguasai seluruh dunia, adalah agar terjadi pertarungan antara para pengikut kedua teori itu, yang pada akhirnya akan menghancurkan salah satu daripadanya. Ini selanjutnya akan membinasakan dan menghancurkan salah satu bangsa di dunia. Inilah yang memang benar-benar terjadi dalam Perang Dunia II. Kisah P. Tahun 1840, seorang jenderal Amerika yang bernama Albert Pickel telah memulai tahap baru dalam kehidupannya. Setelah ia menerima prinsip internasionalisme dari Mazzini dan apa yang diinginkannya bagi dunia ini, ia demikian bersemangatnya terhadap prinsip-prinsip itu, sehingga ia menjadi pemikir terbesar dari kelompok cahaya dan pengawas dari segala rencana destruktif mereka. Daftar tokoh-tokoh penting. 1. Karl Heinrich Marx tahun 1818 sampai tahun 1864, seorang Jerman asal Yahudi, diusir dari Jerman dan Prancis karena kegintan revolusionernya. Inggris memberinya hak untuk berlindung. Tahun 1848, ia menyiarkan Communist Manifesto. 2. Engels tahun 1829 sampai tahun 1895, orang Jerman, teman Marx, dan menulis bersamanya buku Keluarga Suci, Communist Manifesto, dan menerbitkan buku Das Kapital tulisan Marx setelah ia meninggal. 3. Ritter tahun 1799 sampai tahun 1859, orang Jerman, guru besar sejarah, ilmu bumi dan ilmu politik di Universitas Frankfurt, dan kemudian di Universitas Berlin. 4. Albert Pike, ia adalah seorang Freemason terkenal, ia lahir tahun 1809 dan meninggal tahun 1891, ia seorang penyair yang pintar. Juga penulis buku Moralitas dan Kepercayaan yang disiarkannya tahun 1871 di mana ia mengeluarkan pengertian-pengertian yang mendalam dari rumus-rumus tingkat-tingkat tertinggi dalam Freemasonry. Pike mengorganisir Pike memperhatikan bahwa kelompok cahaya
dan majelis-majelis Timur Raya telah mulai diragukan dan dicurigai di seluruh penjuru Eropa karena kekacauan-kekacauan yang telah ditimbulkannya. Karena itu ia merasa berkewajiban memikul tugas yang baru dan mengorganisir Freemasonry atas dasar-dasar kemasaban baru. Ia mendirikan 3 dewan tertinggi yang dinamakannya Baladia. 1 di Charleston di negara bagian Carolina Selatan di Amerika Serikat. 2 di Roma, dan 3 di Berlin. Tiap-tiap dewan ini berisi 23 cabang yang tersebar di tempat-tempat yang strategis di dunia. Semenjak itu dewan-dewan itu telah menjadi pusat rahasia pimpinan umum Gerakan Revolusioner Internasional. Hal ini masih berlangsung sampai sekarang. Di antara rencana-rencana PIK, antara tahun 1859 dan tahun 1871, Jenderal Pique telah menyiapkan sebuah rencana untuk mengobarkan 3 perang dunia dan 3 buah revolusi besar yang telah ditakdirkan bahwa semuanya itu terjadi pada abad ke-20 ini. Yang menjadi dasar dari rencana-rencananya itu adalah 3 buah gerakan internasional, yaitu komunisme, Nazisme dan Sionisme. Ia juga berpegang pada gerakan-gerakan internasional yang lain, dengan tujuan untuk mengobarkan peperangan dan revolusi yang telah diantisipasikannya. Ia menganggap bahwa tujuan dari Perang Dunia I adalah untuk menjatuhkan sistem Tsar di Rusia dan menjadikan negeri itu benteng komunisme. Tujuan Perang Dunia II meningkatkan kekuasaan politik Sionisme, hingga ia mampu mendirikan negara Israel di Palestina. Demikian pula mendukung komunisme internasional hingga dapat berkembang menjadi sesuatu kekuatan yang dapat mengimbangi dunia Masehi. Sedangkan Perang Dunia III adalah bertujuan untuk menyampaikan dunia kepada suatu keadaan ketidakberdayaan total dalam kehidupan pemikiran, kerohanian dan perekonomian, di samping penghancuran manusia di seluruh penjuru dunia. Peperangan-peperangan ini tidak akan mungkin dikobarkan selain dengan mengadakan persiapan-persiapan tertentu terlebih dahulu, di mana persiapan-persiapan itu telah ditentukan oleh Pique dalam sebuah rencana yang amat teliti. Persiapan untuk Perang Dunia I adalah dengan mengeksploitasi pertikaian antara Inggris dan Jerman yang telah ditimbulkan kelompok cahaya dalam kedua negara itu. Persiapan untuk Perang Dunia II adalah perselisihan antara fasisme yang mencakup fasisme dan nazisme dan gerakan Sionisme politik, dan akan berakhir dengan dihancurkannya yang pertama sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan persiapan untuk Perang Dunia III akan merupakan pertarungan yang dikobarkan orang-orang cahaya antara Sionisme politis dan pemimpin-pemimpin dunia Islam, di mana yang satu akan menghancurkan yang lainnya. Dalam pertarungan ini harus ikut serta negara-negara dunia yang lain yang merasa dirinya tertarik kepada salah satu kutub pertarungan itu. Dokumen yang mendukung tujuan Perang Dunia III. Di antara banyak dokumen tentang rencana ini, kami kemukakan bagi para pembaca tercinta dan kami pilihkan sebuah dokumen yang berupa sepucuk surat tertanggal 10 Agustus tahun 1871 yang ditulis oleh Pique, di mana dijelaskan tujuan Perang Dunia III. Surat ini disimpan dalam Museum Inggris di London. Dalam surat itu dikatakan, kita akan membebaskan sebebas-bebasnya gerakan-gerakan ateisme dan gerakan perakan nihilis yang destruktif. Kita akan berusaha menciptakan suatu tragedi total untuk umat manusia, di mana akan ternyata dengan jelas kekejamannya yang tidak putus-putusnya bagi setiap bangsa. Sebagai hasil dari ateisme yang mutlak, mereka akan melihat di dalamnya sumber kekejaman, sumber keguncangan berdarah yang amat hebat. Ketika itu para warga negara semua bangsa akan menemui diri mereka dalam keadaan terpaksa mempertahankan diri dalam menghadapi kelompok minoritas yang terdiri atas para penyeru revolusi internasional. Maka mereka bersiap-siap untuk menghancurkan orang-orangnya yang menghancurkan kebudayaan-kebudayaan. Pada waktu itu akan kita temui bahwa sejumlah massa Kristen akan mendapati pemikiran-pemikiran teologis. Mereka telah kehilangan tujuan dan tanpa arti. Masa ini haus akan suatu idealisme. Haus akan sesuatu kemana mereka menunjukkan ibadat, ketika itulah datang kepadanya cahaya Illuminati yang sesungguhnya, yang terdiri atas kepercayaan setan, yang murni yang akan menjadi suatu fenomena internasional, dan yang akan datang sebagai akibat dari reaksi umum terhadap dihancurkannya agama Masehi, dan ateisme juga sekaligus demikianlah teksnya. Mengapa kita membicarakan Weishaupt dan Pique agak panjang? 1. Kedua orang ini telah memainkan peranan yang penting dalam sejarah Freemasonry dan juga dalam sejarah seluruh dunia. 2. Ada beberapa peneliti yang membantah bahwa Freemasonry terpengaruh oleh kedua orang ini. Mereka beranggapan
bahwa Freemasonry tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan kedua orang ini, tujuan-tujuan dan prinsip-prinsipnya. Tidak akan dapat menyukai pemikiran yang menyeramkan yang dikemukakan oleh Wei Xiaopi dan PK ini. Jawaban bagi orang yang berpendapat bahwa kedua orang ini tidak ada pengaruhnya terhadap Freemasonry. Kami berpendapat bahwa adanya mengatakan kedua orang ini tidak ada pengaruhnya terhadap Freemasonry, tidak ada gunanya dan tidak ada nilainya. Adalah sebuah usaha untuk mengemukakan Freemasonry dalam bentuk yang menarik, sehingga dapat menggembirakan orang yang mempercayainya, dan dapat menarik perhatian orang yang memperhatikan bentuk luarnya. Alasannya adalah karena tidak ada seorang pun dari kalangan peneliti ini yang mengemukakan prinsip kepada kita, atau tujuan Freemasonry yang sesungguhnya. Sebelum prinsip itu diciptakan oleh Wei Xiaopi dan Pick. Kami merasa amat yakin bahwa Freemasonry dalam setiap tahap sejarahnya, walau bagaimanapun berbedanya majelisnya dan timbulnya, selalu menyatakan sebahagian dan menyembunyikan sebahagian yang lain seperti akan jelas kita lihat pada bab yang akan datang. Walaupun misalnya kita terima semua ucapan yang dikemukakan para peneliti ini tanpa memperdebatkannya sedikitpun, maka kenyataan Freemasonry itu sendiri merupakan tamparan yang sesungguhnya terhadap kata-kata mereka ini. Siapa yang memperhatikan sejarah Freemasonry akan dapat melihat bagaimana sistem-sistem Freemasonry ini telah dicampur dengan aparat-aparat Illuminati ketika diadakan konferensi Filmsbad tahun 1782. Karena itu anak-anak Freemason di seluruh penjuru dunia telah tunduk kepada kelompok Illuminati dan orang-orang yang mirip dengan mereka, baik sadar atau tidak. Sebagai alasan dari apa yang telah kami kemukakan itu, maka buku menyingkap tabir rahasia Freemasonry yang ditulis oleh Kardinal Carsores, Uskup Kota Santiago, yang disiarkan tahun 1925 berisi keterangan yang panjang lebar tentang perkumpulan rahasia yang telah didirikan kelompok Illuminati di pusat Freemasonry internasional. Dalami buku itu, ia mengemukakan sejumlah besar dokumen yang sah, yang membuktikan bahwa kepala-kepala Freemasonry itu sendiri, yang telah memiliki tingkat 32 dan 33, masih tidak tahu apa yang terjadi di majelis-majelis Timur Raya, dan majelis-majelis baru yang telah diciptakan Pick, yaitu majelis-majelis tata cara baladia, dan majelis-majelis khusus yang mengikutinya. Inilah sebuah surat yang ditujukan Mazzini kepada pembantunya, Dr. Bradjenstein, di mana tersebut, kita mengadakan suatu perkumpulan yang terdiri dari saudara-saudara yang tersebar di setiap penjuru bola dunia ini, kita ingin memecahkan setiap hambatan. Tetapi ada sesuatu tersembunyi yang tidak dirasakan oleh seorang pun, walaupun ia membebani kita dengan berat. Dari manakah datangnya kungkungan ini? Manakah dia? Tidak seorang pun mengetahuinya. Atau sekurang-kurangnya, tidak seorang pun yang mengucapkan sepatah kata pun tentangnya. Perkumpulan ini bersifat rahasia, walaupun terhadap kita sendiri, kita yang merupakan orang-orang ahli lama tentang perkumpulan-perkumpulan rahasia. Setelah mengetahui itu semua, masih adakah seorang yang mempunyai pikiran dapat membenarkan apa yang dikemukakan para peneliti itu? Sifat-sifat dan prinsip-prinsip Freemasonry. Pembicaraan tentang prinsip-prinsip Freemasonry adalah pelik dan mempunyai banyak segi. Banyak orang yang telah menulis tentang hal ini, baik secara panjang lebar maupun secara ringkas. Kami akan mencoba menjelaskan garis-garis besar prinsip-prinsip ini sekadar diizinkan oleh pembahasan kita, tidak terlalu pendek, sehingga tidak jelas, dan tidak terlalu panjang, sehingga membosankan. Dengan demikian kami dapat memberikan kepada pembaca suatu gambaran yang jelas dari prinsip-prinsip itu. Dapat kami kemukakan bahwa sifat dan prinsip Freemasonry itu antara lain adalah kerahasiaan dan kebatinan sihir. Sebelum kita menjelaskan prinsip-prinsipnya, kita harus berhenti sebentar pada masing-masing sifat ini. Sifat pertama, kerahasiaan. Sifat seruan yang destruktif. Siapa yang pernah merenungi sejarah gerakan-gerakan destruktif di seluruh dunia, dapat memperhatikan bahwa semuanya itu didirikan secara rahasia dan akan selalu tetap rahasia walaupun anggotanya telah tersebar di segala tempat, telah mempunyai pengaruh dan tenaga, telah mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Semuanya telah bisa hidup dalam lubang-lubang yang gelap, telah terbiasa dalam udara yang pengap, sehingga walaupun ditawarkan sebuah mahligai kepada mereka, tentu mereka akan menolaknya. Sifat seruan yang baik.